Preview. Halo bro dan sis, tahun 60-an akhir Amerika dilanda wabah kehidupan hippies dari gelombang Generation Flowers yang terbentuk akibat ketidakpuasan mereka terhadap perang Vietnam, dan di saat itulah kehidupan yang rock and roll mulai marak dan narkoboy makin merebak. Momen yang membuat kartel narkoboy Kolombia mulai meroket kebanjiran uang karena produk mereka yang laku keras di Amerika. Adalah orang yang bernama George Young yang menjadi orang yang memiliki peran untuk membuka market barang tersebut di Amerika. Film Blow yang akan kita bahas sekarang memaparkan sepak terjang George sehingga akhirnya ia bisa menjadi partner seorang Pablo Escobar dan pergulatannya menjadi bandar narkoba yang paling diincar aparat saat itu. Oke, kita langsung aja ke alur cerita. George Young lahir di kota kecil di negara bagian New England, Amerika. Dia ini berasal dari keluarga yang berkecukupan. Ayahnya punya usaha kontraktor kecil-kecilan. Kerjaan rutinnya benerin ledeng dan pemanas ruangan. Ayahnya George ini adalah seorang pria yang jujur dan sangat sayang kepada dirinya, si anak satu-satunya. Namun lambat laun, bisnis ayahnya ini mulai melemah yang berujung pada kebangkrutan. George melihat dengan mata kepalanya sendiri gimana ayahnya ini selalu bersikap baik, jujur, dan selalu bekerja keras. Tapi tetap aja itu nggak bisa menghindarkan mereka dari kemiskinan. Dan itulah yang kemudian ada di benaknya ketika ia mulai beranjak dewasa. Bosan dengan kehidupan anyep di New England, dia dan Tuna, sobatnya, memutuskan untuk pindah ke California. Mereka beruntung dapat kontrakan di pinggiran pantai, tetanggaan pula sama cewek-cewek seksi. Era tahun 60-an akhir, LA lagi happening banget dengan Generation Flowers, kehidupan muda-mudi dengan slogan sex, drugs, and rock and roll, bebas tidak bertanggung jawab. Drugs sudah jadi style, semua anak muda melakukannya, gak cewek gak cowok. Demikian juga dengan para brosis di pantai depan rumah kontrakan George. Sewaktu-waktu Tuna jadi terfikirkan ide gimana kalau mereka jualan genjos aja sekalian. Cocok banget sama filosofi George yang memilih hidup santai tapi bisa dapat duit banyak. Namun karena waktu itu sampel yang ia bawa kualitasnya bapuk, akhirnya Barbara sekalian mengenalkan mereka pada seorang pengedar yang punya barang lebih bagus. Pemilik salon pria pertama di LA yang bernama Derek. Resmilah George sama Tuna ambil predikat jadi bandar genjos, dan saat itu sangat gampang buat mereka untuk menjualnya. Anak-anak nongkrong sekitar lokasi mereka, kalau nyari genjos pasti mereka pada nyari George. Singkat kata, usaha mereka ini lancar jaya. Suatu hari mereka kedatangan teman dari Boston, orang yang bernama Kevin Dooley. Lokasi dia tinggal di Boston kebetulan sangat berdekatan dengan lokasi kampus-kampus besar di kota itu. Ketika si Kevin ini mencoba barang milik George, dia pun langsung takjub. Ini barang makcil banget, dia bilang. Dia jadi kepikiran untuk ikut memasarkannya di kota Boston. Kebetulan kampus-kampus itu adalah sekolahan swasta, di mana anak-anak orang kaya yang bersekolah di sana. Harga pun bisa mereka up kalau mereka jualan di sana. George pun jadi ngiler. Ia pun kemudian menghadap Derek agar mereka bisa jadi partner. George mengatur rencana agar mereka bisa expand ke Boston. Caranya dengan memanfaatkan posisi Barbara, ceweknya si George ini. Barbara ini adalah seorang pramugari, jadi kemana-mana tasnya nggak akan pernah digeledah di bandara. Mereka bisa menyelundupkan genjos itu ke dalam kopernya Barbara untuk dititipkan kepada Kevin Dooley di Boston. Sempat agak ngeri, namun akhirnya Derek pun setuju. Operasi pun dilakukan dan berlangsung dengan lancar. Beberapa kali pengiriman terjadi. 2 kilo genjos dalam koper Barbara selalu lolos di bandara. Pada akhirnya Kevin Dooley minta kirimannya ditambah saking larisnya itu barang di Boston. Suatu waktu akhirnya George yang mengirim langsung barang itu ke Boston dengan menggunakan mobil trailer. Duit yang mereka kumpulkan kini sudah menumpuk kayak duit di toko bandar beras. Cuman ngenes aja karena duit sebanyak itu harus kepotong oleh harga dari reseller. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari barang langsung ke sumbernya. Yang mereka tahu barang itu dikirim dari Meksiko. Berangkatlah mereka pun ke Meksiko meskipun gak tahu info yang pasti dan kontak yang jelas. Di Meksiko mereka nanya-nanya ke tiap orang yang tampaknya agak-agak selebor, random. Akhirnya mereka menemukan info soal keberadaan tanaman itu. Diantarlah mereka ke rumah seorang petani. Datang ke rumah si petani itu, George melihat barang bagus tersebut di sana terdapat berlimpah-limpah dengan harga yang miring. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk nekat sekalian. Mereka nyolong sebuah pesawat kecil untuk dibawa ke Meksiko. Kebetulan si Kevin Dooley ini bisa nyeterin pesawat. Mendaratlah mereka di Meksiko meskipun agak ngeri-ngeri sedap.
George memborong barang yang ada di gudang si petani dan dia sekalian memberi bonus agar si bapak itu gak menjual barangnya ke pembeli lain. Operasi itu berlangsung mulus tanpa hambatan. Tahun 1970, George sampai kebeli sebuah rumah villa di Acapulco di Meksiko. Momen-momen yang indah bagi tim pengedar ini. Tahun itu merasa sudah settle, George mulai memperkenalkan Barbara kepada kedua orang tuanya. Sang nyokap sangat senang melihat anaknya kini sudah mulai sukses, namun sang bokap curiga mana mungkin seorang pekerja konstruksi bisa punya uang banyak kayak gitu. Di saat itu di restoran tiba-tiba Barbara mimisan. George pun segera membawanya pulang. Terlebih dahulu dia meninggalkan duit gepokan yang tetap aja diambil sama sang bokap. Tahun 1972 sepandai-pandainya George berjualan akhirnya ia ke Gap juga. George diajukan ke pengadilan atas tuduhan kepemilikan sebanyak 330 kg marijuana. George pun didakwa 2 tahun kurungan penjara dengan jaminan uang $20.000. Keluar dari ruang sidang, ternyata Barbara sudah berada menunggunya. Setelah tahu durasi hukuman yang diberikan kepada George, Barbara bilang bahwa ia tidak punya waktu selama itu untuk bisa menunggunya. Rupanya Barbara ini mengidap penyakit kanker ganas dan diprediksi bahwa sisa umurnya tidak akan lama lagi. Barbara pun akhirnya meninggal setahun kemudian di Meksiko. Hal itu membuat geng pengedar ini kehilangan sosok perekat hubungan mereka. Tim ini pun kemudian akhirnya bubar. Tuna tetap berkeputusan tinggal di Meksiko, sementara George yang dulu itu mangkir dari menjalani hukuman penjara, dia memutuskan untuk pulang mengunjungi orang tuanya. George nongol di pintu dan ketemu dengan emaknya yang kini tampak sudah nggak suka melihat anaknya. Kini dia sudah tahu pekerjaan George sesungguhnya dari kasus tertangkapnya George tahun lalu yang diberitakan oleh media. George pun ketemu dengan ayahnya yang lebih woles menghadapi George. Ia bilang ia tidak membenci, cuman dia nggak ngerti aja ngapain George ngambil jalan hidup seperti itu, harus terus dikejar-kejar oleh polisi. Saat itulah terlihat kelap-kelip lampu polisi di luaran. Rupanya di saat mereka sedang berbincang di ruang tengah, ibunya George menelpon polisi melaporkan keberadaan anaknya. George pun akhirnya tertangkap dan digiring oleh polisi. Ibunya George merasa kena efek dari kelakuan anaknya ini. Kini keluarga mereka jadi dikucilkan oleh tetangga. Untuk itulah ia membiarkan anaknya ditangkap oleh polisi agar dia menjalani hukumannya. George pun mendekam di penjara dan dia ditempatkan satu sel bersama seorang Amerika Latin yang bernama Diego Delgado. Ketika ditanya perihal kasusnya, George bilang bahwa ia habis bunuh orang. Tidak ada seorang pun yang kemudian berani untuk mengganggunya. George pun menjalani kehidupan yang membosankan di dalam penjara. Ia pengen cepat-cepat aja bisa keluar dari sana. Diego bilang bahwa ada cara kalau George mau cepat keluar. Nomor 1 adalah dengan cara kabur, dan nomor 2, dia harus berkelakuan baik dan kooperatif agar bisa mendapatkan potongan hukuman. Karena untuk kabur terlalu beresiko, sedangkan hukumannya pun cuma 26 bulan, akhirnya George memilih opsi kedua. Dia yang lumayan berpendidikan ini kemudian mau untuk turun menjadi asisten dosen di penjara, mengajari para napi yang masih minim pendidikan. Para napi di sana merasa percuma mereka dibekali pendidikan karena hal itu nggak bikin mereka otomatis dapat kerja kalau mereka nanti keluar. George yang gak mau peluangnya dapat potongan hukuman terganggu, akhirnya menawarkan sebuah deal. Para napi harus tetap hadir di sesi belajar. George akan menjatahkan 50% porsi pembelajaran akademik dan 50%-nya lagi porsi pelatihan menjadi BD narkoba yang sukses. Para napi pun setuju. Mendengar bahwa George punya kelihayan dalam menjual narkoboy, Diego langsung serasa kesambar petir. Dia ini memang gak yakin kalau George yang pelamboyan ini seorang pembunuh. Maka kini saling sharinglah kedua sarjana narkoboy ini. Keduanya ternyata mempunyai aliran yang sama, cuman beda jurusan doang. George di bidang marijuana, sedangkan si Diego di jurusan kokain. Keluar dari penjara, George pun pulang dan langsung menelpon Diego yang udah keluar duluan dari dalam. Saat itu juga si Diego ini menyuruhnya untuk langsung terbang ke Kolombia. Tahun itu, tahun 1976, mereka pun ketemu di kota Cartagena, Kolombia. Di sana Diego mempertemukan George dengan Cesar, seorang BD besar komoditas kokain. Cesar ingin mempercayakan distribusi produknya ke Amerika lewat George. Sedikit sempat bertengkar karena si Cesar ini parnoan banget sama orang Amerika, akhirnya deal pun terjadi. Tugas pertama George adalah membawa 15 kg kokain ke Amerika lewat bandara kota Boston. Dan berkat jagonya George berlagak cuek, dia nggak pernah ke gap sama petugas di bandara. Perniagaan makin lancar, makin lama demand pun makin bertambah. Kini akhirnya George menawarkan agar Cesar menyewa pilot pribadi untuk bisa mengirimnya lewat pesawat, seperti modus yang dilakukan George tempo hari waktu di Meksiko.
Karena Kevin Dooley udah nggak ada, sekarang mereka harus merekrut seorang pilot profesional yang akhirnya jadi ketiban rezeki nomplok karena orang inilah yang kemudian mendapatkan jatah sharing yang lebih dari yang diterima oleh George dan Diego. Namun Diego tidak khawatir. Sebagai langkah antisipasi, dia kemudian meminta George untuk pergi ke Miami untuk menjemput barang sebanyak 50 kg dari kawanan orang Kolombia yang lain. Begitu sampai di lokasi, George langsung diseret dan ditodong senjata di dalam kamar hotel sebelum orang itu memberikan barangnya. Ketika sampai lagi di rumah, George mendapatkan telepon dari Diego bahwa ia nggak akan bisa mengambil barangnya dari George karena ia udah ke gap dan sedang berada di penjara. Akhirnya George pun terpaksa mencarikan pembeli untuk barang sebanyak 50 kg itu. Dia membawanya ke Derek di Hollywood yang memeriksakan barang itu terlebih dahulu sebelum dia mau untuk memasarkannya. Ternyata kokain yang dibawa George ini tingkat kemurniannya hampir 100%. Derek pun menyanggupi, tapi untuk waktu ia nggak bisa janji cepat. Nyatanya, barang itu malah ludes habis dalam waktu 36 jam saja. 3 hari kemudian, George janjian lagi sama geng Kolombia kemarin di airport untuk mengantarkan setoran uangnya. Namun ternyata di sana, ia malah sekalian diajak untuk berangkat ke Kolombia. Kali ini lokasinya bukan Cartagena atau kota lain, tapi langsung ke Medellin, kandangnya gembong kokain terbesar saat itu, Pablo Escobar yang melegenda. George sampai di sebuah lokasi yang mirip dengan sebuah benteng pertahanan. Semua gerbangnya dijaga oleh pasukan bersenjata. Ternyata Diego pun sudah berada di sana. Berkat koneksi dari Don Pablo, ia berhasil dibebaskan. Pablo pun kemudian datang dan mengeksekusi seorang informan di depan mereka. Tentu saja itu membuat Diego dan George langsung jadi keder. Berikutnya George yang disuruh untuk menghadap, sementara Diego dia tidak diizinkan masuk. Akhirnya bertemulah George dengan si juragan kopra terbesar di dunia saat itu. Pablo telah mendengar kabar perihal 50 kg kokain yang bisa ludes habis di tangan seorang Americano. Untuk itu, ia ingin agar George bisa menjadi partnernya untuk pemasaran wilayah Amerika. George nggak bisa memutuskan langsung karena ia merasa nggak enak sama Diego. Kalau mereka harus jadi kerjasama, maka Diego harus dilibatkan. Pablo yang sepertinya kurang sreg sama si Diego ini pada akhirnya menyetujui. Kemudian jalanlah mereka berdua ini menjajal Amerika dan mostly masuk ke kalangan dunia politik, bisnismen, bintang film, dan musisi. Mereka berhasil menciptakan pasarnya sendiri dan menjadi pemasok kokain terbesar di Amerika, sekitar 85% dari keseluruhan jumlah kokain yang masuk ke negara tersebut. Uang yang mereka kumpulkan juga sudah sedemikian banyak, saking pusingnya untuk menghitung, mereka akhirnya menimbang uangnya itu untuk menakar jumlah uang tersebut dalam satu boxnya. George dan Diego dalam waktu yang singkat langsung jadi miliarder kagetan. Mereka bersama-sama membuka rekening tabungan di Bank Panama dengan setoran pertama masing-masing sebanyak 30 juta dolar. Dengan uang segunung kayak gitu, rasanya percuma kalau mereka terus menjomblo. Maka dari itu, Diego pun akhirnya yang menikah duluan. Di hari pernikahan Diego tersebut, George bertemu dengan seorang wanita seksi yang ternyata adalah tunangannya Cesar, mantan rekan bisnis sebelumnya. Ngerasa pede karena kini dia adalah orangnya Pablo, George pun merebut wanita itu dari tangan Cesar. Cewek ini bernama Mirta. Sefrekuensi sama George yang doyan ngedrugs dan gila-gilaan, mereka pun langsung klop dan tak lama kemudian mereka pun akhirnya menikah. George ini selama itu masih menyembunyikan identitas Derek for real, koneksinya untuk menyalurkan narkoboy ke pasar Amerika. Maka ketika dia sudah menikah dan mengajak Mirta ketemu dengan Derek, Diego pun jadi cemburu. Diego merasa gak dipercaya dan gak dianggap. Saat itu, mereka hendak melakukan transaksi dengan gangster Puerto Rico di dalam sebuah kamar hotel. Diego ngomel-ngomel terus, sehingga membuat parno para calon pembelinya tersebut. Akhirnya terjadi insiden tertembaknya George oleh mereka, yang membuat Diego mulai mau untuk berhenti ngoceh. Disitulah akhirnya George mengungkapkan nama Derek for real. Pengungkapan nama dilanjut dengan pengungkapan jati diri orang yang bersangkutan. George memperkenalkan Diego kepada Derek. Di sebuah malam tahun baru, George melakukan perayaan di rumahnya dan bertemu dengan seorang kolega dari Kolombia. Diego nggak hadir pada waktu itu, dan dia pun malah sudah lama nggak mengontak George. Selama ini, George malah sering dengar nama Norman Kay kalau George nanya soal Diego. Dari rekan orang Kolombia ini, George baru tahu kalau Diego sekarang udah menjalankan operasinya sendiri dari Kepulauan Bahamas. Norman Kay adalah nama pulau di kepulauan itu. Di sanalah Diego membeli lahan yang ia pakai untuk menjalankan operasi solonya selama ini. Mencium ada gelagat nggak betul, George lalu menelepon Derek. Dia langsung nyindir-nyindir urusan Diego dan ternyata si Derek ini langsung spill bahwa urusan pribadi antara George sama Diego silahkan diurus sendiri. Derek nggak mau terlibat.
George pun langsung mendatangi lokasi baru milik Diego yang udah macam replikanya Medellin, dijaga oleh beberapa pengawal bersenjata di gerbang masuknya. Tanpa basa-basi, ia melabrak partnernya itu, dan Diego pun tidak menyangkal bahwa dia memang sudah menikamnya dari belakang. Pakai garpu pula biar lebih kerasa. Ya, resmi sudahlah, kedua kongsian ini putus hubungan. George diseret keluar oleh pengawalnya Diego dan dihajar pula sebelum ia dibiarkan pergi dari lokasi itu. Udah jatuh ketiban lemari juga nih Bang Jago. George pun pulang dengan muka bonyok dan menemui Mirta. Dia bilang bahwa kini semuanya sudah berakhir. Sekalian aja dia memutuskan untuk mundur dari lingkaran bisnis narkoboy tersebut. Waktu berlalu, suatu hari akhirnya Mirta memberikannya hadiah yang kemudian menjadi sesuatu yang paling berarti dalam hidupnya, melebihi semua kesenangan yang pernah ia miliki. Seorang anak perempuan yang diberi nama Christine Sunshine Zhang. George tepar pada saat momen kelahiran tersebut. Selain karena sport jantung, dia juga memang fisiknya udah kadung lemah karena asupan kokain yang terlalu over ia konsumsi perharinya. Dokter menyarankan agar ia mengurangi kecanduannya berhubung ia juga sekarang udah punya anak. Yang ada, George jadi sekalian berhenti. Bahkan minum pun dia stop. Dia memutuskan untuk sekalian insyaf demi mengurus anak perempuannya yang baru lahir. Dia cuma pengen jadi ayah yang baik saja terhadap Christina, seperti bokapnya dulu kepada dirinya. 5 tahun menjalani kehidupan yang tenang, suatu hari Mirta mulai gabut dan merasa pengen sedikit bersenang-senang. Pada hari ulang tahun George, dia membuat sebuah pesta dengan mengundang teman-teman lama. Derek Forel pun saat itu hadir. Dia menemui George dan meminta maaf akan apa yang telah terjadi. Sekarang dia sudah sadar akan liciknya seorang Diego karena dia pun kini sudah disingkirkan. George melupakan apa yang telah terjadi. Pada saat hendak dilakukan pemotongan kue, tiba-tiba pasukan gabungan antara FBI dan DEA datang melabrak rumah George dan melakukan penggerebekan. George tidak mengerti apa hal yang membuat mereka diberangus. Yang jelas akhirnya George pun digiring ke kantor polisi dan diminta untuk menandatangani sebuah surat perjanjian. Setelah sedikit bernego masalah keselamatan istri dan anaknya, akhirnya George pun mau untuk diajak bekerja sama untuk menjadi informan bagi kegiatan mafia narkoba. Setelah membayar uang jaminan, George ternyata malah kabur. Ia mengunjungi dulu rumah orang tuanya. George merasa bahwa kini mungkin saatnya tiba ia akan lama tidak bisa bertemu dengan mereka. Ayahnya George mau untuk bertemu meskipun sang bunda udah tidak mau menganggapnya lagi sebagai anak. George pun mengucapkan selamat tinggal. Ia pergi ke Panama untuk menarik semua uangnya yang masih banyak tersimpan, namun ternyata ada sesuatu hal yang terjadi. Karena infiltrasi pihak Amerika, akun atas nama George Zhang sudah dibekukan. Dia tidak bisa mencairkan uangnya. George pun balik dengan tangan hampa. Nyampe rumah, kini Mirta yang mulai ngomel-ngomel karena risau dengan masa depan mereka. Dari rumah, George dan Mirta kemudian jalan menuju sebuah lokasi. Di sana si tante itu nggak bisa berhenti ngoceh. Dia menyalahkan semua yang terjadi terhadap George, gimana George sekarang udah bawa mereka jadi miskin dan udah nggak mau lagi bercocok tanam terhadap dirinya. Mirta terus ngaco sampai akhirnya mobil mereka pun di stop polisi. Why? Why don't you fuck me anymore? Ketika ditangkap, Mirta yang ngaco ini malah ngasih tahu pula bahwa di bagasi ada kokain sebanyak 1 kilo agar George ikut ditangkap juga oleh mereka. 3 tahun kemudian George sedang berada di penjara kedatangan Mirta yang udah duluan keluar. Saat itu, Mirta menyatakan bahwa ia menceraikan George dan mengambil hak asuh dari Christina. Beberapa tahun kemudian George pun bebas, yang ia cari hanyalah anaknya yang ia cintai. Ia mulai rutin datang tiap hari antar jemput anaknya itu. Suatu hari ia pun mulai menemui Mirta. Kepada mantan istrinya ini, dia bilang bahwa ia cuma pengen berdamai dan suatu saat mungkin dia ingin mengambil alih hak asuh ayahnya. Mirta masih belum bisa bilang apa-apa, ngasih tunjangan 1 sen pun George belum pernah. Kalau George sudah mulai mau bantu kehidupan mereka, we'll see, kata si Mirta. Untuk itu George harus mencari uang. Ia pun langsung menelepon lagi Derek meminta di-set-up-kan sebuah operasi. Dilakukanlah sebuah perencanaan penyeludupan kokain dari Kolombia. Di antara kru yang dikirim oleh Derek ternyata ada Kevin Dooley, temannya dulu si anak Boston. Makin semangatlah si George ini. Operasi pun berlangsung lancar jaya. Hasil QC barang pun ternyata sangat memuaskan. Barangnya asli Nokawe asli Kolombia. George saat itu sangat senang, ia sudah membayangkan akan pindah ke California memulai hidup baru dengan anak putrinya. Namun ternyata semua itu hanyalah jebakan yang sudah dilakukan oleh FBI dan DEA.
Kevin Dooley sama Derek Forel yang sudah menjebaknya agar mereka mendapatkan keringanan hukuman. Kini malah George yang harus menerima hukuman yang paling berat. George tidak khawatir soal hal itu, yang ia risaukan adalah perasaan putrinya yang mana ia sudah janji untuk membawanya jalan ke California. Untuk kasusnya itu, George mendapatkan ganjaran hukuman 70 tahun penjara yang kemudian berkurang menjadi 20 tahun saja setelah dia mau untuk diajak bekerja sama memberikan informasi tentang partner lamanya, Diego Delgado atau Carlos Lehder nama sosok aslinya. George Young dibebaskan tahun 2014 lalu dan akhirnya bisa kembali bertemu dengan Christina, permata hidupnya selama ini. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotalk cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.